Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Paramita selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional kelas Sistem Informasi 2020B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penjadwalan proyek menggunakan metode PERT dan CPM. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ridhatul Maulidia, dan anggota kedua yaitu Kinasi Widi, dan yang terakhir Maula Cahya Amalia. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Kinasi Widi. Silahkan. Pada presentasi kelompok 2 kali ini, kami menyajikan sebuah studi kasus yang bernama IBC Project, yaitu Informatik Bigcamp, sebuah proyek pengabdian ke desa-desa terpencil. IBC Project ini dilaksanakan dalam waktu 30 hari, dimulai pada tanggal 17 bulan 12 hari Jumat hingga hari Kamis tanggal 27 bulan 1 2022. IBC Project ini terdapat 3 tahapan pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan yang berlangsung selama 15 hari. Pada tahap ini dibuat sub tahap yang berisi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembentukan panitia, yang kedua pengumpulan ide, yang ketiga adalah pembuatan konsep. Untuk pembentukan panitia dilaksanakan selama 3 hari. Dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 17 bulan 12 hingga hari Selasa tanggal 21 bulan 12. Selanjutnya adalah pengumpulan ide yang dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari hari Rabu tanggal 22 hingga Kamis tanggal 28. Pada pengumpulan ide kali ini harus dilaksanakan setelah pembentukan panitia selesai dilaksanakan. Jadi di sini pada kolom predecessor ditulis angka 2 yaitu kolom angka pada pembentukan panitia. Untuk yang terakhir adalah pembuatan konsep. Yang terakhir adalah pembuatan konsep yang dilaksanakan selama 7 hari, mulai hari Rabu tanggal 29 hingga hari Kamis tanggal 6. Ini karena harus dilaksanakan setelah pengumpulan ide selesai, maka pada predecessor ditulis angka 3. Untuk semua tahapan pada tahap perencanaan ini dilaksanakan oleh masing-masing anggota. Yang pertama adalah pembentukan panitia dilaksanakan oleh ketua panitia, ketua pelaksana. Untuk yang kedua adalah pengumpulan ide yang dilaksanakan oleh si acara. Yang ketiga adalah pembuatan konsep yang dilaksanakan oleh si acara. Selanjutnya tahap persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan selama 11 hari. Berisi 4 tahapan. Yang pertama adalah survei yang dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 7 bulan 1 hingga Rabu tanggal 12 bulan 1. Predecessor 4. Dilaksanakan oleh si humas. Selanjutnya adalah perizinan. Dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Kamis tanggal 13 hingga hari Jumat tanggal 14. Predecessor 6 yang dilaksanakan oleh si humas. Selanjutnya adalah persiapan lokasi. Dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Senin tanggal 17 hingga Selasa tanggal 18, predecessor 7 yang dilaksanakan oleh si humas. Selanjutnya adalah pengumpulan perlengkapan yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Rabu tanggal 19 hingga Jumat tanggal 21.
predesesor 8,4. Maksudnya di sini adalah pengumpulan perlengkapan bisa dilaksanakan setelah persiapan lokasi selesai dan setelah pembuatan konsep selesai yang dilaksanakan oleh si perlengkapan. Tahapan terakhir adalah jelajah desa yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Senin tanggal 17 hingga Selasa tanggal 18. Predesesor 6,7 yang dilaksanakan oleh seluruh panitia. Yang selanjutnya adalah bersih desa yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Rabu tanggal 19 hingga Kamis tanggal 20. Predesesor 11 yang dilaksanakan oleh seluruh panitia. Selanjutnya adalah mengajar di sekolah yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Senin tanggal 24 hingga hari Selasa tanggal 25, predesesor 9,12 oleh seluruh panitia. Selanjutnya adalah sosialisasi 1 hari, mulai hari Rabu tanggal 26 hingga hari Rabu tanggal 26, predesesor 13 oleh seluruh panitia. Yang terakhir adalah syukuran yang berlangsung selama 1 hari, mulai hari Kamis 27 bulan 1 hingga Kamis 27 bulan 1, predesesor 14 oleh si konsumsi. Selanjutnya di sebelah kanan disediakan Gantt chart yang berisi diagram pelaksanaan dari acara. Pertama-tama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tahapan pembentukan panitia, lalu setelah dilaksanakannya, baru bisa dilaksanakan pengumpulan ide oleh si acara, selanjutnya pembuatan konsep oleh si acara, selanjutnya adalah survei oleh si humas, dan seterusnya hingga syukuran oleh si konsumsi. Pada Gantt chart ini terdapat 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Ini menunjukkan waktu krisis yang berlangsung. Untuk warna merah berarti kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan harus segera diselesaikan. Untuk yang warna biru, kegiatan dilaksanakan lebih longgar dan tidak menuntut untuk segera diselesaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Maula Cahya Amalia. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu di sini terdapat research name. Ini tuh berasal dari research sheet yang berasal dari project profesional. Nah, di sini kita bisa menginputkan research name di mana ketupel, si acara, si humas, perlengkapan seluruh panitia, dan si konsumsi di sini tipenya adalah work yang artinya yaitu mereka itu sebagai pekerja. Sedangkan inisial itu untuk ketupel inisialnya itu K, lalu si acara inisialnya A. Nah, selanjutnya untuk gajinya sendiri itu untuk ketupel dihargai seharga 20.000, lalu si acara 15.000 dan seterusnya. Nah, biayanya itu tidak hanya diperuntukkan untuk gaji kayak ketupel si acara humas gitu, tapi juga materialnya dibutuhkan biaya juga, misalnya kayak tenda, makanan, kresek, itu kan juga butuh biaya. Nah, jadi ini tuh biayanya 400.000, 500.000 dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada network diagram, di mana setelah kita membuat Gantt chart tadi dengan menyisikan beberapa tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, kita dapat menghasilkan suatu network diagram di mana di sini tuh mulai dari tahap perencanaan nomor 1, lalu ke pembentukan panitia nomor 2, lalu pengumpulan ide nomor 3, pembuatan konsep nomor 4. Lalu di sini kembali lagi ke tahap persiapan di nomor 5, lalu dilanjutkan pada tahap survei nomor 6, perizinan nomor 7, persiapan lokasi nomor 8, pengumpulan perlengkapan nomor 9. Nah, untuk nomor 10-nya sendiri itu kan tahap
pelaksanaannya. Jadi ini bukan tahap perencanaan dan persiapan lagi, melainkan udah tahap pelaksanaannya gitu kan. Terus setelah pengumpulan perlengkapannya, kita bisa melakukan jelajah desa yang dinomorin nomor 11, 12, bersih desa, lalu mengajar di sekolah 13, sosialisasi 14, syukuran 15. Nah, maksudnya perbedaan warna ini tuh tadi sudah dijelaskan teman saya Kinasi, bahwasannya yang warna merah ini merupakan critical path atau yang biasa disebut dengan jalur kritis. Nah, untuk jalur kritis sendiri itu harus diselesaikan pada tanggal itu juga dan tidak bisa ditunda lagi. Sedangkan yang berwarna biru itu sifatnya masih longgar gitu kan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maulidia. Merupakan hasil pengerjaan penjadwalan proyek IBC menggunakan metode per-CPM namun dengan perhitungan manual. Kegiatan ini dilakukan selama 30 hari dengan berbagai step yang ada seperti yang terdapat di layar. Scroll bawah. Di situ terdapat bagan-bagan jalur mana aja yang harus dilakukan terlebih dahulu atau disebut dengan jalur kritis. Ada 3 opsi yang bisa dipilih, yaitu opsi pertama dapat dilakukan selama 32 hari, dan opsi kedua dilakukan selama 30 hari. Kemudian yang terakhir, opsi ketiga dilakukan selama 28 hari. Menurut kami, opsi kedua adalah opsi yang paling tepat untuk dipilih karena dapat lebih optimal dalam pengerjaannya, yaitu dimulai dari kegiatan A terlebih dahulu, kemudian B, kemudian C, D, E, H, I, J, K, dan yang terakhir kegiatan L, dan total dari keseluruhan durasi tersebut yaitu 30 hari. Sehingga sama dengan pengerjaan proyek ini dengan menggunakan metode yang sama namun menggunakan aplikasi proyek profesional. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.